Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 2, subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Pak Or juga sudah mengirimkan absensi kehadiran melalui WA Group menggunakan Google Form. Silakan anak-anak mengisi terlebih dahulu. Adapun materi hari ini yaitu yang pertama adalah melakukan wawancara. Yang kedua, penyajian bilangan pecahan. Yang ketiga, karya mozaik. Yang keempat, mengamati peran individu di dalam keluarga. Selanjutnya, terkait menyayangi hewan. Jika kalian amati di sekitar kalian banyak terdapat hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang harus disayangi. Hewan tidak boleh disakiti kecuali hewan yang menyerang dan membahayakan diri manusia. Ada banyak cara menyayangi hewan, diantaranya memberi makan, minum, dan tidak menyakitinya. Menyayangi hewan merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia berupa hewan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah anak-anak mempunyai hewan peliharaan di rumah? Nah, tentunya anak-anak ada beberapa yang mempunyai ya. Selanjutnya yaitu kita masuk pembelajaran pertama. Melakukan wawancara. Bacalah wawancara Melani dengan Dr. Bambang yang ada di buku siswa halaman 150 sampai 151 dan teks wawancara halaman 159 sampai 161. Itu terkait tentang wawancara. Nah, di sini secara global wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara narasumber dan pewawancara untuk mencari informasi tentang sesuatu. Nah, wawancara digunakan untuk mencari informasi tentang sesuatu masalah. Anak bisa melakukan dengan cara berwawancara. Nah, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai, sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Wawancara sering dilakukan oleh wartawan untuk mengumpulkan informasi. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya meliput berita. Nah, sekarang kita akan belajar terkait penyajian bilangan pecahan. Nah, perhatikan bagian yang dilingkari pada setiap gambar. Nah, ini Pak Rauf munculkan dulu gambarnya ya anak. Nah, kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan sepotong roti berikut. Nah, di sini yang gambar pertama, satu roti tersebut adalah satu dari satu bagian dan bisa ditulis satu per satu. Nah, dapat dibaca satu per satu. Apa anak-anak? Dibaca satu per satu. Nah, selanjutnya sepotong roti dibagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian dinamakan setengah atau 1/2. Nah, dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. 1/2 atau setengah. Satu dari dua bagian sama besar nilainya setengah dan dilambangkan dengan 1/2. Itu lambangnya seperti itu anak-anak ya. 1/2 atau setengah. Selanjutnya, sepotong roti dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Anak-anak bisa membayangkan roti dipotong menjadi 3 bagian yang sama. Nah, 1 dari 3 bagian sama besar. Jadinya potongannya sama besar ya anak-anak ya. Setiap satu bagian besarnya 1/3.
Sepertiga lambangnya adalah 1/3 sesuai dengan yang ada di sini 1/3. Yang terakhir, gambar yang terakhir yaitu sepotong roti dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, 1 dari 4 bagian yang sama besar, setiap satu bagian besarnya 1/4. Nah, 1/4 lambangnya adalah bisa dilihat yaitu 1/4 atau 1/4. Gitu ya anak-anak ya. Itu untuk cara-cara penyajian bilangan pecahan. Selanjutnya yaitu salah satu cara merawat hewan adalah memberi makan yang layak. Ada hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivore. Sapi, kambing, kelinci, kuda, dan kerbau adalah contoh hewan pemakan tumbuhan. Nah, perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Buah-buahan ini juga menjadi makanan hewan. Kita melihat di sini ada buah yang dipotong menjadi 4, berarti 1/4. Sedangkan ada buah dipotong ya, menjadi 2, yaitu jadinya 1/2 atau setengah. Gambar yang ketiga ada buah dipotong menjadi 3, berarti 1/3. Nah, kita akan lanjut membuat mozaik. Perhatikan, bacalah petunjuk membuat karya mozaik di bawah ini. Nah, anak-anak bisa dibaca ya. Yang pertama bahan dan alat, ada kertas origami berwarna-warni, terus ada lem kertas, ada kertas gambar atau karton, dan yang terakhir adalah pensil, itu namanya bahan dan alat. Ya. Selanjutnya langkah-langkah membuat mozaik. Nah, pertama, buatlah sketsa gambar pada kertas gambar atau karton. Yang kedua, potong-potong kertas origami dengan bentuk bebas berukuran kecil-kecil. Pisahkan masing-masing potongan kertas tersebut sesuai warnanya. Ketiga, ratakan lem tipis-tipis lem kertas pada sketsa yang kamu buat. Setelah itu tempelkan satu persatu potongan pada sketsa tersebut. Sesuaikan warna dengan gambar sketsa yang kamu buat. Keempat, lakukan kegiatan menempel sampai semua pola gambar penuh pada potongan kertas. Contohnya ini ada sketsa bunga. Sketsa ya anak-anak ya. Nah, setelah itu mengoles lem. Nah, setelah anak-anak buat sketsanya terus diolesi lem. Nah, setelah itu baru ditempel-tempel. Menempel potongan kertas. Dan yang terakhir adalah hasil karya mozaik dari kertas origami. Nah, kertas origami itu dipotong kecil-kecil kayak gitu. Pertama buatkan sketsa dulu bunga, terus diolesi dulu sketsanya dengan lem. Setelah itu baru ditempelkan, ya, ditempel dengan potongan-potongan kertas tadi yang sudah ditempel-tempelkan. Ingat, warnanya dipisah-pisahkan ya. Terus yang terakhir itu ada hasilnya seperti itu. Selanjutnya pembelajaran yang kedua. Mengamati peran individu di dalam keluarga. Memelihara hewan ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satunya kita bisa belajar berdisiplin dalam mengatur waktu dan pekerjaan. Di rumah Melanie, pekerjaan merawat kucing dilakukan bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Mereka berbagi tugas sehingga pekerjaan menjadi ringan. Melanie bertugas memberi makan, minum, dan membersihkan pasir jika kucing pup atau BAB. Tugas ibu menyediakan makanan dan minuman untuk kucing. Nah, tugas ayah memandikan kucing dan membawa ke dokter jika kucing sakit. Ayah dan ibu mengajarkan Melanie untuk disiplin dan mandiri agar tidak menjadi anak yang manja. Selanjutnya, setiap bangun tidur, Melanie segera merapikan tempat tidur. Setelah mencuci muka dan menggosok gigi, ia membantu ayah dan ibunya mengerjakan pekerjaan yang bisa ia kerjakan seperti menyapu dan menyiram tanaman. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih. Mungkin hari ini saja yang bisa Pak Ruf sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.